Mari saudara sekalian, kita satu hati dalam doa sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Engkau, Bapa yang baik, Engkau manis, Engkau yang terindah dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur atas pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna terjadi dalam kehidupan setiap kami. Engkau bahkan berada di dalam lintasan tahun-tahun hidup kami. Kami sangat menikmati betapa hebat, dahsyat, kasih, kuasa, dan mujizat-Mu yang senantiasa terjadi dalam kehidupan setiap kami. Saatnya kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tuntun kami, mampukan kami, biar kami boleh dapat mengerti dan memahami isi kebenaran firman-Mu yang Engkau kehendaki atas setiap kami. Dan di atasnya kami bangun rumah rohani kami terus bertumbuh menuju kedewasaan penuh di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, kekasih jiwa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, dan bagi saudara-saudara yang sedang menyaksikan tayangan ini, kiranya damai sejahtera ilahi dan sukacita sorgawi senantiasa memelihara dan menjangkau saudara dimanapun saudara berada. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, dan pada malam hari ini saya akan memberikan satu tema, yaitu penyertaan Tuhan. Dan bacaan kita hari ini terambil dari Ulangan pasal yang ke-31, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang ke-7. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikan kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Ayat yang ke-8, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan janganlah patah hati. Nah, saya mau bilang bahwa kita sering dengar ayat-ayat ini di dalam ibadah-ibadah raya. Bahkan bagi sebagian orang, bagi sebagian kita, ayat-ayat ini adalah ayat favorit. Ketika kita ada di dalam pergumulan berat, kita sering kali membangkitkan satu semangat dari dalam diri kita dengan membacakan dan menghafalkan, melafalkan ayat-ayat yang luar biasa ini. Jangan takut sebab Tuhan Allah menyertai kita. Demikian kita sering bacakan ayat-ayat ini sebagai bentuk penguatan diri kita ketika kita ada di dalam pergumulan. Lalu apakah firman Tuhan ini berhasil melepaskan kita dari kecemasan? Apakah firman Tuhan ini berhasil melepaskan kita dari ketakutan, dari kekhawatiran, dari anxiety? Saya pikir kita perlu pahami lebih dalam, lebih daripada kita sekedar melafalkannya. Jangan takut karena Tuhan menyertai kita. Kita perlu memahami lebih dari sekedar kita melafalkan jangan takut karena Tuhan menyertai kita. Kita perlu memahami secara benar bentuk penyertaan Tuhan, sifat daripada penyertaan Tuhan atas kita. Nah, dengan mengenal Dia secara benar, maka akan tepiskan semua pertanyaan tentang penyertaan Tuhan. Apakah Tuhan masih ada untuk saya? Apakah iya Tuhan masih terus bekerja sampai sekarang? Ketika kita tidak menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu, maka kita akan terseret ke dalam satu kondisi yang saya sebut dengan nama pemberontakan. Saya ambil satu contoh kasus. Ketika Israel keluar dari Mesir, lalu kemudian pasukan berkuda dan kereta Firaun mengejar mereka, maka ketakutanlah bangsa itu. Ya, di dalam Keluaran
14 ayat 11 kita bisa temukan di situ bagaimana bangsa Israel mengalami ketakutan yang luar biasa. Akibat dari ketakutan itu, maka kemudian segenap bangsa itu mempertanyakan Musa dengan berkata kepada Musa demikian, apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga kamu membawa kita untuk mati di padang gurun? Nah, kalau saudara baca di ayat-ayat selanjutnya, bangsa Israel itu berkata kepada Musa, jangan ganggu kami, biarkan kami bekerja di Mesir. Jangan ganggu kami, jangan ganggu kami. Apakah untuk tujuan ini Tuhan membawa mereka, lalu kemudian membunuh mereka mati di padang gurun? Semua pertanyaan-pertanyaan itu mereka lontarkan. Mereka sedang mempertanyakan penyertaan Tuhan. Mereka tidak sedang membahas tentang kematian di padang gurun. Mereka tidak sedang membahas tentang pengejaran bangsa Mesir kepada mereka dengan pasukan yang berkuda dan kereta-kereta yang kokoh, yang tangguh. Tapi semua pertanyaan itu tentang satu hal, mereka mempertanyakan tentang penyertaan Tuhan. Nah, mari kita belajar tentang kata yang powerful ini. Kata ini begitu luar biasa, ya, penyertaan Tuhan. Tapi seringkali kita terperangkap dan terus terperangkap dalam ketakutan karena ketidakmengertian kita. Nah, kita akan bahas bentuk daripada penyertaan Tuhan dan sifat daripada penyertaan Tuhan. Ketika kita memahami ini, maka kita akan terlepas dari yang namanya ketakutan, dari yang namanya kekhawatiran, anxiety, dan sebagainya. Bahwa penyertaan Tuhan yang pertama itu bersifat aktif. Penyertaan Tuhan itu pasti sifatnya aktif. Dia tidak menyertai kita secara pasif. Seperti kebanyakan kita pengantar pasien, orang sakit ke dokter. Lalu sampai di dokter, sampai di tempat praktek dokter, sampai di rumah sakit, mereka melepaskan pasien begitu saja. Tidak demikian dengan Tuhan Allah kita. Dia menyertai kita secara aktif. Nah, di dalam bacaan kita yang tadi Ulangan 31 ayat yang ke-6, di situ dikatakan bahwa Ia tidak akan membiarkan engkau. Nah, kalimat ini mengindikasikan bahwa penyertaan Tuhan itu sifatnya aktif. Karena Dia tidak membiarkan saudara dan saya bergumul sendiri. Dalam pergumulan, dalam beban hidup yang berat. Dalam persoalan hidup, dalam kesulitan, dalam kesukaran. Dia tidak pernah membiarkan saudara dan saya bergumul sendiri. Dia selalu hadir dalam segala circumstances, segala kondisi, segala musim kehidupan setiap kita. Dia bekerja secara aktif. Nah, Roma 8 ayat 28 di situ berkata bahwa Allah turut bekerja. Nah, kata turut bekerja, ketika Dia turut bekerja, itu membuktikan bahwa Dia aktif menyertai setiap kita. Ini satu hal yang luar biasa yang harus kita pahami secara cermat dan tajam dan dalam. Kalau kita mengerti ini, maka kita akan jauh dari yang namanya ketakutan. Karena kita sadari satu hal, bahwa Dia aktif menyertai kita. Penyertaan Tuhan bersifat aktif dalam kehidupan setiap kita. Itu yang pertama. Bagian yang kedua, kita harus pahami tentang bentuk penyertaan Tuhan atau sifat daripada penyertaan Tuhan. Bahwa penyertaan Tuhan itu pasti mendatangkan kebaikan. Penyertaan Tuhan itu pasti mendatangkan perubahan yang positif dalam kehidupan setiap kita. Masih di dalam Roma pasal yang ke-28 ayat yang ke-8, Roma 8 ayat yang ke-28, di situ dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, ini bukti nyata, mendatangkan kebaikan atas setiap kita, itu adalah bukti nyata penyertaan Tuhan. Bahwa penyertaan Tuhan itu pasti mendatangkan kebaikan. Di bagian firman Tuhan yang lain dikatakan bahwa rancangannya adalah bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan yang gilang gemilang, yang penuh dengan damai sejahtera, hari esok yang penuh dengan harapan. Karena di dalamnya itu ada kebaikan. Nah, bagian yang ketiga yang harus kita pahami secara benar tentang bentuk penyertaan Tuhan. Hal yang ketiga yang harus kita tahu bersama-sama yaitu penyertaan Tuhan itu selalu bersifat mendahului.
Jadi saudara jangan berpikir bahwa saudara sedang berjalan sendiri. Di mana Tuhan? Apakah Tuhan masih ada untuk saya? Kenapa Tuhan? Kenapa izinkan saya berada seperti begini dan sebagainya? Semua pertanyaan kita lontarkan, kita mempertanyakan tentang penyertaan Tuhan. Kita harus tahu satu hal, bahwa penyertaan Tuhan sifatnya mendahului. Ada satu kisah yang menarik yang dicatat di dalam 2 Raja-Raja, ya, pasal yang ke-6. Bagaimana ketika Elisa dan bujangnya itu dikepung, ya, di Dotan, ya, para pasukan tentara Aram yang begitu luar biasa mengepung mereka. Di ayat yang ke-16 dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, ayat yang ke-16, ayat yang ke-17, saudara bisa baca di situ. Lalu kemudian bagaimana bujang daripada Elisa itu mengalami ketakutan. Lalu kemudian Elisa berkata, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Dari mana Elisa tahu? Ini bukan hanya sekedar berbicara tentang iman Elisa. Tapi Elisa tahu karena mata imannya melihat bahwa penyertaan Tuhan telah mendahului, bahkan mendahului keberadaan tentara Aram di Dotan. Itu sesuatu yang luar biasa. Itu sesuatu yang luar biasa. Ya, lalu ayat yang ke-17 dikatakan, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Sejak kapan? Pertanyaannya. Sejak kapan bahwa pasukan berkuda dan kereta berapi itu ada di sekeliling Elisa dan bujangnya? Ini yang tadi saya maksudkan, bahwa penyertaan Tuhan mendahului. Bahkan sebelum adanya pasukan tentara Aram di situ, Tuhan telah mendahului dengan pasukan berkuda dan kereta berapi untuk mengawal, untuk membentengi Elisa dan bujangnya. Ini suatu hal yang luar biasa. Kalau kita pahami secara benar bagian firman Tuhan ini, maka saya terlalu yakin dan terlalu percaya, apapun persoalan sebesar apapun, setinggi apapun persoalan pergumulan hidup kita, kita akan terobos karena kita tahu bahwa Dia bekerja secara aktif. Itulah bentuk penyertaan Tuhan. Dan penyertaannya pasti mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Dan juga penyertaan Tuhan itu bersifat mendahului. Dia selalu mendahului. Kita sering dengar satu lagu yang luar biasa, bahwa Dia hidup pada hari esok. Ya, Dia hidup pada hari esok. Dia pegang hari esok. Kita belum sampai pada hari esok. Dia sudah ada untuk menjangkau hari esok buat saudara dan saya. Bagian yang keempat yang harus kita pahami, bahwa penyertaan Tuhan itu tidak bersifat temporary. Jangan lagi saudara dan saya bertanya, apakah Tuhan masih ada? Jangan lagi saudara dan saya bertanya, apakah Tuhan bekerja hanya sampai hari kemarin saya? Tidak, saudara. Penyertaan Tuhan tidak bersifat temporary. Nah, masih di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6, di situ dikatakan bahwa bagian yang paling terakhir menarik sekali, bahwa Dia tidak akan meninggalkan engkau. Dia tidak akan meninggalkan engkau. Bahkan di bagian firman yang lain dikatakan bahwa ketahuilah bahwa aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Itu membuktikan bahwa penyertaan Tuhan itu tidak bersifat sementara. Sampai selama-lamanya. Dia Allah yang berjanji, Dia juga Allah yang menepati. Mari saudara yang sedang menyaksikan tayangan ini, mungkin saudara sedang ada dalam pergumulan yang berat, sakit, penyakit, masalah keluarga, keuangan, apapun itu yang saudara sedang alami saat ini. Mungkin saudara sedang mengalami kebuntuan, apapun itu. Percayalah bahwa mujizatnya masih ada. Percayalah bahwa Dia adalah Allah sang pembuat jalan atas saudara dan saya. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Bapa yang luar biasa, Allah El Gibor yang perkasa, yang senantiasa hidup dan menyertai setiap perjalanan, setiap kami kepunyaan dan kesayangan-Mu. Bapa di sorga, kami bawa umat jemaat-Mu yang saat ini ada dalam pergumulan yang berat. Mungkin mereka ada dalam kesakitan, mungkin mereka ada sedang berbaring di rumah sakit. Tapi saya percaya, kami percaya, kami imani Tuhan, bahwa Engkau
adalah the healer sejati. Engkau Allah penyembuh yang sejati. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau, bahkan mujizat-Mu masih berlaku sampai saat ini. Demikian juga dengan kita yang ada dalam pergumulan keluarga, keuangan, masa depan, perjodohan, apapun itu Tuhan, tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup menjangkau hari-hari hidup kami di depan, karena kami percaya penyertaan-Mu sempurna adanya. Setiap kami yang percaya, terimalah jalan keluar, mujizat bagi saudara dan saya. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang masih membutuhkan layanan konseling dan doa, Bapak Ibu sekalian yang sedang menyaksikan tayangan ini boleh menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.